orangnya. Ya kan? Ngomongin orangnya udah beres. Kita ngomongin bagaimana menghadapi Menyikapinya. sebagai seorang individu gitu ya. Nah. Kalau tadi kan dari sebuah perspektif bagaimana negara ini harus menyikapinya kan. Kalau sekarang gimana kita sebagai sebuah insan Cahaya Ardika, bukan ya? Waduh, siapa itu? Sebut tuh nama lengkap banget. Seorang manusia, individu menyikapi fenomena ini, kejadian ini gitu ya. Ya, memang perlu diakui bahwa ini jadi satu challenge lagi lah ya, terutama juga buat kita semua atau detikers yang memang niatnya sih tahun ini tuh mau lebih banyak berhati-hati atau mungkin mau membuat keputusan besar dalam keuangannya. Menikah. Gitu. Enggak Cie. Iyalah. Gue jadi kaget sendiri dengan respon itu. Menikah, beli rumah, beli mobil. Ya, misalnya keliling dunia. Betul. Siapa lagi yang bisa kita andalkan untuk ngobrol ini kalau bukan kawan lama kita? Waduh. The one and only Firman Marihot, pakar perencana keuangan. Di sini sekarang Baru ya, sebutannya. baru ya. Iya. Dental baru. Welcome back. Makasih Pak, Mbak ya. dipakai dong topinya. Oh, gitu ya? Jauh all the way from Los Angeles gini loh. ya? Dipakai tapi dibalik, Pak. Biar apa gaul. Biar takut orang-orang. Tapi jadi gak Aduh. kelihatan, Pak. Jadi gak kelihatan. Dibuka aja, Kelihatan Pak, ya. aja. Nah, Nah, biar jadi terang kan. tunjukkan pesonamu. Iya. Pak Firman apa kabar? Baik Mas Edo. Baik, Pak ya. Seru ya. Kemarin di tanggal berapa pembukaan market? Tanggal 8. Hari Selasa. Iya benar, betul. hari Iya, Selasa tanggal ya. Tanggal 8. Ikutan panik juga, Pak? Atau sudah mengamankan? Udah diduga, udah diselamatkan. Sudah diselamatkan, Udah Pak, ya? selamatkan. Karena kalau posisi lagi libur begitu, itu ada resiko yang sebenarnya kita nggak bisa ukur tuh kan. Itu sebabnya biasanya untuk yang saham-saham yang untuk fundamental, nah itu biasanya saya akan tetap. Tetapi dengan kondisi yang saya udah duga terkait dengan perang dagang, nah saya udah posisi amankan dulu. Tapi kemarin waktu indeks merah, kemarin persis saya masuk. Nah, apa nasihatnya buat teman-teman yang nyangkut kemarin dan hari ini mungkin terlambat untuk memetik buahnya? Kalau masuk kemarin harusnya nggak terlambat. Tapi kalau masuknya sebelumnya, ya nah itu mungkin baru BEP ya mungkin ya. Tapi kalau sebelumnya kayaknya masih bisa BEP ya. Nah tergantung saham yang dipilih. Tapi kalau saham-saham seperti Big Bang yang seperti itu kayaknya hari ini cuan ya. Nah hari ini cuan. Kirain Pak Firman bakal mengeluarkan quote-quote kehidupan tadi kayak Ditahan dulu kayaknya, ini baru awal segmen juga. Tenang dulu ya Pak ya. Iya, Nanti betul. nanti abis di akhir segmen kita minta kata-kata hari ini ya Pak. Iya betul. Siapin ya Pak ya. Nah ini lagi-lagi ngomongin soal perang dagang yang berimbas gitu sama ya negara kita sama ya ASG lah dan segala macamnya juga. Apa-apa ada nggak sih sebetulnya sikap yang tepat gitu untuk menghadapi ini gitu? Oke. Maka tema kita hari ini kan terkait dengan kondisi yang market seperti sekarang, investor muda pasti mengalami goncangan, terutama yang pemula pasti kaget, tiba-tiba Porto gua merah, tiba-tiba Kok minus 20 nih? Betul, minus Uangku 20 kemana? gitu ya. Apalagi kalau dia milih saham-saham misalnya yang nggak jelas seperti itu pasti akan membuat dia tanda kutip kapok. Tetapi sebenarnya di market ini hal yang biasa, ya ada siklus. Justru kalau kita lihat ini adalah potensi, ada beberapa yang bisa nangkap ini adalah potensi yang bagus untuk opportunity untuk dia masuk pada saham-saham misalnya yang seperti fundamental bagus. Seperti misalnya saham-saham seperti nggak usah sebut namanya lah ya, yang fundamental bagus. Kalau kita misalnya sebagai dividend hunter, nah ingat kalau kita mencari saham-saham dividen yang kita pernah bahas, mencari uang sewa dari saham, nah berarti yang kita lihat adalah dividend yield. Nah kalau dividend yield berarti yang kita lihat adalah yieldnya ya dibagi dengan harganya kan, dividennya dibagi dengan harganya, dividennya. Berarti dengan harga yang sama, asumsi dividen yang sama, dibanding harga makin turun, berarti kan dividen yieldnya makin besar karena pembagiannya makin kecil. Betul. Nah itu sebagai opportunity bagi seorang dividend hunter. Nah tetapi bagi yang misalnya mereka yang scalping ya, nah itu bagi sesuatu market ini belum pas. Nah jadi ini hal yang biasa buat investor pemula, jangan kaget bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran. Nah, jadi mereka harus tahu, justru ini jadikan pembelajaran. Kenapa ya bisa seperti ini ya? Efeknya apa? Oh, ternyata kondisi politik bisa mempengaruhi
di IISG tuh. Bukan hanya Amerika yang buat seperti itu, tapi pengaruhnya ke seluruh negara global. Nah, kena indeks Asia semuanya hancur lebur. Indonesia apalagi. Waktu dibuka pertama langsung dalam tuh ya. Terjun bebas. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo was right. Kalau saham itu cuma buat orang kaya, orang miskin jangan buru-buru mengamini itu seutuhnya Pak ya. Ya, tapi belajarlah. Bagi seorang investor ya, terutama misalnya di saham, kita pernah bahas dulu bahwa IISG itu cerminan dari kesehatan ekonomi suatu negara. Kita pernah bahas bahwa IISG itu adalah respon pertama market. Jadi kita mau percaya atau nggak percaya, itu bisa kelihatan respon market tuh di indeks. Kalau asing keluar terus, pertanyaannya kenapa mereka keluar? Kalau asing masuk, kenapa mereka masuk? Makanya kadang validasi informasi itu ya di media mainstream itu lebih telat masuknya dibanding dengan market. Market itu lebih sensitif. Nah, kenapa? Mereka udah tahu. Ya, contoh misalnya hari ini, waktu dibuka indeks hari ini tanggal 10 April ya, itu karena berita yang Trump itu mengkoreksi. Ya, jadi 10%. Dan yang dikenakan dampak kenaikan tarif yang lebih tinggi itu hanya China doang. Tapi kita udah lihat tadi pagi indeks dibuka langsung plus 5%. Nah, itu artinya apa? Ya market tuh lebih cepat respon gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya mereka mau mengatakan demikian silahkan, tetapi bagi seorang investor yang namanya IISG atau indeks saham itu merupakan acuan untuk kita bisa melihat seperti apa respon pasar. Bahkan tes kebijakan suatu kebijakan pemerintah itu juga bisa dilihat dari respon di market. Nah, jadi mau mengatakan demikian nggak masalah, nggak salah. Tetapi bagi seorang investor itu adalah hal yang secara faktual terbukti itu memang sesuatu yang harus dipegang sebagai informasi yang harus menjadi pertimbangan atau dasar dalam kita membuat keputusan. Kita mesti bikin atau punya apa ya prinsip nggak sih gitu selama atau ya sebelum memulai untuk berinvestasi sebenarnya Pak? Ada prinsipnya. Ya, prinsip yang pertama adalah kalau kita mau terjun ke market sebagai investor gitu ya, kita harus tahu dulu produknya apa, risikonya apa. Ya, jadi ingat kalau investasi itu ada risk return. Ya, risiko makin besar, ya returnnya makin besar. Resikonya makin kecil, returnnya makin kecil. Kalau mau return kecil, resiko kecil, ya masuklah ke pasar uang, deposito. Ya, tetapi kena inflasi. Ya, kalau mau resiko besar, ya ke saham, returnnya juga besar, tapi volatile. Nah, jadi yang pertama ya kita harus tahu dulu marketnya ya. Kita harus tahu resikonya produk yang kita pilih. Lalu yang kedua ya kita harus upgrade kemampuan atau knowledge kita, skill kita terkait dengan pasar. Nah, kondisi seperti sekarang bagi investor pemula, ini adalah hal yang memang pembelajaran. Jadi, ternyata kenaikan tarif itu kenapa ya? Kenapa tiba-tiba kenaikan tarif dinaikin, itu pengaruhnya sampai ke kemana-mana tuh. Nah, sama seperti kita tahu, kenaikan tarif 32% yang kemarin diterapkan, yang membuat goncangan luar biasa di market kita, itu kan karena dengan kenaikan tarif itu, barang-barang yang masuk dari Indonesia, impor di Amerika, ekspor dari kita, itu kenaikan tarifnya akan membuat jadi lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal, yang menyebabkan adalah berarti perusahaan yang ekspor itu akan terganggu. Yang tadinya produk ekspornya sekian, jadi sekian. Nah, kalau jadi tinggal sekian, akibatnya apa? Akibatnya revenue-nya turun. Nah, kalau itu sampai menimbulkan kerugian, nah dia ujung-ujungnya bisa mem-PHK karyawan. Nah, bagi seorang investor apa kenanya? Yang bagi sebagai dividend hunter, dia juga akan kena imbas. Dia bilang apa? Wah, yang tadinya dividennya sekian yang dibagi jadi sekian nih. Nah, akibatnya kan juga nggak menarik. Lalu yang berikutnya ada resiko di depan. Nah, resikonya apa? Resikonya perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, kalau perusahaan rugi, mana ada saham yang mau dibeli? Akibatnya apa? Orang banyak lepas. Nah, ketika orang banyak lepas, harganya turun. Hukum ekonomi kan, biasa kan, penawaran permintaan. Nah, itu yang membuat akhirnya orang mulai pindah dari yang beresiko, aset beresiko, masuk ke aset yang tidak beresiko. Mereka lari misalnya ke pasar uang, mereka lari pegang cash, seperti itu. Emas. Pak, ada banget mungkin orang yang akhirnya kapok nih ketika
masuk baru-baru ini dan kejadian yang dihadapi langsung sebesar ini gitu. Kalau market lagi crash kayak gini, baiknya kita tunda dulu atau cicil atau gimana pendekatan yang jitu untuk bisa dapetin kembali cuan? Di market itu yang investor tuh yang dicari itu adalah stabilitas. Nah, kalau kondisi seperti sekarang sepertinya belum jauh dari kata stabilitas. Ibaratnya untuk sementara terutama yang pemula mungkin jangan masuk dulu ke investasi saham ya. Bahkan ke reksadana juga mungkin jangan yang saham. Ya, jangan yang saham, tapi mungkin lebih memilih ke yang reksadana pasar uang. Jadi lebih baik ke sana. Sampai nanti udah mulai menemukan misalnya titik kestabilan baru ya, atau udah mulai kelihatan nih udah mulai mereda ya, trumnya sebentar gak begini, sebentar begono gitu kan, yang membuat market akhirnya bingung. Yang membuat sekarang orang pada market hancur kan gara-gara apa? Gara-gara orang sekarang udah gak percaya. Asing itu keluar ya. Lalu yang lokal juga itu ambil posisi keluar juga. Kalau asing keluar, lokalnya keluar, lalu pertanyaannya di market ada siapa gitu loh. Nah, jangan sampai di sana ada orang-orang misalnya kita yang tertinggal di market karena kita nggak ngerti tentang market mekanisme pasar. Nah, jadi untuk pemula ya mungkin mereka jangan masuk dulu, tapi pergunakan waktu yang ada untuk mereka belajar. Ya, untuk mereka belajar kenapa ya bisa market seperti ini. Memang pengaruhnya apa? Lalu misalnya dengan kondisi seperti ini nilai tukar naik kenapa? Lalu kalau misalnya saham bisa turun begini kenapa? Lalu hubungan politik di luar negeri kenapa bisa masuk ke sini? Nah, pengaruhnya apa dengan industri? Pengaruhnya apa dengan saham? Nah, itu yang dipelajarin. Sehingga ke depan, nah dia mulai mengantisipasi kalau ada yang kegiatan modal-modal yang begini. Nah. Kalau ngelihat pergerakan hari ini kan rasa-rasanya ada yang bilang ilmu fundamental mah gak kepakai lagi di sini, ilmu teknikal gak kepakai lagi di sini. Nah, setuju banget. Saya pernah bilang kemarin bahwa sekarang itu shifting industry itu bukan hanya terjadi di beberapa sektor, tetapi termasuk juga di pasar saham. Contoh. Dulu kalau kita mau beli saham itu kita lihat fundamental. Tapi sekarang kita lihat perusahaan yang fundamental bagus, setahun terakhir itu minus. Tetapi saham-saham yang tanda kutip ada orang istilah anak-anak zaman sekarang saham konglo gitu ya. Nah, saham konglo itu walaupun pernya mahal ya, pernya tinggi itu. Kalau kita bicara per di Detik Sore ya di Sunset Talk, per itu menceritakan balik modalnya berapa lama sih? Per yang udah ratusan, ibaratnya ratusan tahun baru balik modal, secara logika kita kan nggak mau investasi di perusahaan selama yang itu balik modalnya adalah ratusan tahun gitu loh. Nah, tapi itu naik terus seperti tanpa batas. Nah, itu salah satu perubahannya. Kenapa? Karena anak sekarang investasinya tuh ikut-ikutan. Ya, mendengar berita yang saat ini sangat luar biasa masif sampai kebenarannya kita nggak tahu nih mana yang benar atau enggak. Di sini yang dibutuhkan investor harus makin pintar. Bagaimana dia memfilter informasi yang ada, tetapi harus balik lagi bahwa fundamental itu lebih penting. Nah, apalagi kalau kita lihat ya kebijakan seperti kalau dulu mungkin ya investasi itu kita udah bisa tebak nih kemana nih arahnya. Kalau sekarang apa kita bisa tebak? Enggak. Contohnya dulu tarifnya 30% di Indonesia, sekarang tiba-tiba berubah. Belum juga seminggu. Nah, udah berubah. Itu yang membuat indeks harga naik begitu tinggi. Jadi deg-degan. Sekarang trampologi. Iya. Nggak lagi fundamental, teknikal. Dulu waktu Trump 2018 sebagai presiden Amerika juga kan mengalami hal yang mirip. Walaupun tidak segoncang sekarang juga ya. Betul. Karena sekarang perang dagang dan itu saling balas kan antara Amerika dan Cina. Dan mungkin juga sekarang arus informasinya juga jauh-jauh lebih cepat juga dibandingkan dulu gitu ya. Nah, betul. Kita juga kayaknya mau nggak mau suka tidak suka juga terpapar dengan informasi-informasi yang banyak dan kita juga kadang nggak punya waktunya, nggak punya energinya untuk memilah itu Pak gitu. Iya, betul. Tapi benar nggak sih Pak di momen-momen krisis kayak gini nih biasanya ada aja yang mencoba untuk ngambil untung secara culas gitu Pak, alias kayak memanfaatkan situasi chaos atau panik orang-orang dikelabui gitu. Gimana caranya supaya kita bisa terhindar sama yang kayak gini-gini Pak? Nah, kembali lagi untuk menjawab pertanyaan Mas Edo, kita tidak bisa menaifkan
bahwa saham atau pasar saham itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk culas, untuk cari cuan. Selama itu terjadi di sistem market, itu tanda petik itu sah-sah saja. Nah, tetapi akan menjadi masalah ketika misalnya kita yang tidak mengerti di sana itu jadi bulan-bulanan atau subjek atau objek permainan daripada orang yang memanfaatkan hal tersebut. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus memastikan bahwa kita bukan sebagai objek permainan daripada orang yang culas mencari keuntungan di market. Nah, caranya ya itu tadi, kita harus harus bijak, harus kita punya pemahaman tentang pengertian bagaimana mekanisme pasar bekerja dan bagaimana saya bisa memaksimalkan posisi saya di dalam market yang mekanismenya seperti itu. Ya mau nggak mau ya literasi keuangannya harus ditingkatkan, skill terkait dengan investasinya harus ditingkatkan. Tujuannya supaya dia tidak menjadi objek penderita. Betul. Seperti itu. Benar sekali. Jadi harus lebih berhati-hati, harus lebih banyak riset gitu ya. Dan sepertinya kayaknya nggak apa-apa juga kalau mungkin menghindari resiko yang terlalu besar gitu ya. Betul. For now gitu ya. Betul. Kalau memang tujuannya ya mencari untung Mencari gitu. untung benar di kondisi yang sekarang. Terakhir juga kita kan lihat berita banyak nih orang sekarang berburu emas. Iya. Mengamankan aset emas. Cari walaupun emas walaupun sempat anjlok kemarin ya. Ya. Dan hari ini udah naik tinggi lagi. Gimana Pak Firman, rekomendasi atau mungkin sarannya buat orang-orang yang mungkin sekarang berbondong-bondong cari emas, apa tips and triknya mungkin? Oke, emas itu kembali lagi lindung nilai ya, hedging ya. Lalu tambah lagi di saat kondisi yang tidak menentu, orang akan mencari posisi yang aman. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah emas. Tetapi menurut saya emas sekarang menurut saya itu udah tinggi ya. Mungkin dalam waktu dekat akan ada koreksi ya. Mungkin akan ada koreksi. Tetapi nggak juga. Kalau seandainya terkait volatilitas market dan arah yang semakin nggak jelas atau resiko yang meningkat ya, itu pasti orang akan akhirnya mencari, dia punya uang nggak mungkin dipegang di cash. Dan dia harus buat pilihan. Pilihannya apa? Dia beli pasar uang atau deposito kalah dengan inflasi. Yang paling mungkin adalah mau nggak mau emas. Makanya harga emas naik tinggi. Ya. Tetapi menurut saya dengan posisi kondisi seperti sekarang, ya resiko yang paling kecil adalah memang ada dua. Satu pegang cash. Satu lagi adalah kalau mau nggak pegang cash, ya simpannya di emas. Berarti keputusan yang cukup bijaksana kalau mau mengamankan aset saat ini dalam bentuk emas. Ya, dengan melihat pada posisi resiko yang meningkat ke depan. Tapi kalau misalnya resiko itu mulai hilang, ya menurut saya sih dalam jangka pendek emas pasti akan koreksi. Tapi untuk jangka panjang, menurut saya emas bisa dipakai sebagai alat investasi yang cukup baik. Baik.